warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah musalla Baitul Jannah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, menyelesaikan kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk ke hadis yang ke-6 halaman 38. Hadis ini berbicara tentang halal dan haram. Halal dan haram itu artinya sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam timbangan syariatnya, Bapak Ibu. Jadi halal dan haram, boleh gak boleh, itu bagi kita seorang yang beriman itu timbangannya adalah syariat. Langsung saja kita masuk ke teks hadisnya. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Jadi nama aslinya adalah Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar bahwa Rasulullah bersabda. Sekali lagi, yang namanya sami'tu niku berarti orangnya langsung ada di hadapan Rasulullah mendengar secara langsung. Nah, ini beliau menceritakan bahwa Rasulullah memberikan nasihat, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara yang halal dan haram itu enten sing namane perkara mushtabihat, sing samar-samar, atau biasa kita sebut syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui hukum dari yang syubhat tadi. Artinya apa? Kalau perkara yang samar itu harus ditanyakan kepada ahlinya. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang suka bermain-main dengan hal-hal yang syubhat, waqa'a fil haram, nanti lama-lama dia akan terjatuh dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya di perbatasan tanah orang. Yushiku an yarta fihi, yang lama-lama nanti pasti dia akan tanpa sadar
memakan rumput milik tetangga. Jadi ini maksudnya nek jenengan duwe kambing kemudian digembalakan di perbatasan antara tanah Anda dengan orang, itu nanti kambing yang tadinya merumput di tanah yang jenengan lama-lama akan masuk ke tanahnya orang yang itu bukan haknya Anda. Maka orang yang seperti itu yang suka bermain dengan hal-hal syubhat, lama-lama tanpa sadar dia akan menikmati dan jatuh kepada yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja, setiap penguasa, setiap pemimpin pasti punya larangan, punya aturan. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah larangan-larangan yang telah Allah tetapkan itu adalah yang haram-haram. Maksudnya sing batasnya Allah itu adalah apa yang diharamkan, maka jangan sekali-kali jenengan labrak. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Idza salahat salah al jasadu kullu. Kalau dia itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentunya ini hadis yang tidak perlu diragukan kesahihannya. Baik Bapak Ibu, karena pembahasannya cukup banyak, langsung saja ke poin pertama. Nah, di sini kita kenalan dengan istilah syar'i. Istilah syar'i ini istilah-istilah yang dipakai di dalam Islam. Enten sing jenenge halal, enten sing jenenge haram, enten sing jenenge syubhat. Dan sebenarnya kita itu punya hati yang bisa meniteni, ya. Meniteni itu apa? Menandai, gitu ya. Bisa secara nurani itu memilah apakah ini halal atau haram. Biasanya nek haram niku mesti kita akan ragu. Atau kalau syubhat kita nggak akan berani langsung untuk mengambil langkah. Nek jenengan ragu dalam sesuatu itu sebenarnya ada indikasi sesuatu itu tidak beres. Ya. Karena Rasul itu pernah mengatakan dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Indikasi dosa itu ketika kamu hatimu itu ragu mengerjakannya dan kamu itu nggak suka kalau itu diketahui orang banyak, maka tapi dosa itu mesti diumpetke Bapak Ibu. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu diam-diam, sembunyi-sembunyi, pasti ada yang salah. Kalau jenengan benar, nggak akan berani, nggak akan takut untuk menerangkannya. Gitu. Nah maka di sini Rasulullah mengatakan sing halal itu jelas, sing haram niku jelas. Napa sing halal niku jelas? Makanan misalkan, semua makanan kecuali apa yang diharamkan itu halal jelas. Misalkan roti, nasi, semua jenis binatang air, kewan sing uripe ning napa niku banyu toya niku semuanya halal. Nah ini nggak ada keraguan di dalamnya. Yang haram juga jelas. Haram niku misalkan zina, berdusta, kemudian khamr, minuman-minuman keras dan sebagainya, judi, riba. Nah itu jelas-jelas haram. Nah mungkin enten di antara hitam dan putih itu sing abu-abu, yaitu sesuatu sing syubhat, sing orang ngerti hukumnya niki halal nopo haram. Misalkan ya kan, sing jenenge nasi box itu nek selama nggak mengandung babi niku halal Bapak Ibu. Kalau jenengan beli halal. Tapi misalkan di meja masjid ini ada satu nasi atau dua nasi box. Hukum asalnya dia halal. Tapi ketika itu kita nggak tahu milik siapa, nah ini menjadi syubhat. Syubhat itu kurang jelas.
nek jenengan makan nanti ternyata itu punya orang yang diletakkan di situ terus digoleki, atau jenengan napa niku biarkan ternyata malah basi, ternyata ada orang yang sengaja meletakkan untuk biar dimakan, nanti kan nggak jelas statusnya. Nah maka ini nanti harus ditanyakan kepada ahlinya gitu ya. Dalam artian sing mudeng ilmu syar'i. Nah, maka nanti enten sing jenenge kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum. Selama kebiasaan itu tidak melanggar syariat. Contohnya ngeten. Di meja itu di masjid ini biasa diletakkan untuk makan makanan bareng-bareng. Nah, maka itu menjadi meja bersama. Semua makanan yang di situ statusnya menjadi milik bersama. Maka ketika ada orang meletakkan di situ, yang salah dia. Ketika nanti ada orang yang makan, maka yang salah dia karena dia salah meletakkan, karena itu meja bersama. Termasuk jenengan punya kulkas. Kulkas itu milik bersama, sekeluarga. Maka ketika Anda memasukkan di situ kulkas makanan yang sifatnya pribadi tapi dimasukkan di situ, nanti jangan salahkan kalau ada orang yang memakannya, misalkan istrinya, suaminya, kecuali mungkin jenengan tulisi ini milik saya siapa, ini, jangan diambil. Nah itu beda lagi. Nah, tapi al-adah muhakkamah. Toilet, toilet niku mohon maaf ya Bapak Ibu nih. Nek enten tulisannya 2000, niku berarti di situ ada kebiasaan orang yang masuk maka harus membayar 2.000. Ini transaksi Bapak Ibu. Nah, nek sampun ngeten niki, maka tanpa harus ada omong-omong, jenengan setiap masuk punya kewajiban membayar 2.000. Mau ada orangnya atau tidak, jadi ojo diinceng kapan wonge lunga gitu terus jenengan masuk gitu ya. Karena jangan sampai nanti hanya karena 2.000 Anda masuk neraka gitu ya. Jadi ngeten iki perkara sing jelas. Nah, menjadi syubhat ketika misalkan itu ada toiletnya di SPBU. Secara peraturan pemerintah di SPBU itu sudah menjadi fasum, fasilitas umum, gratis. Nek enten orang memasak kotak tulisannya 2.000, maka itu tidak bisa menjadi transaksi, itu nanti sifatnya hanya infak saja. Nek jenengan mau masukkan silakan, nek enggak ya enggak masalah karena hukum asalnya sudah jelas itu digratiskan oleh negara. Nah, kecuali nek niku pom bensin bukan milik negara, nah itu beda lagi. Niku tadi contoh permasalahan-permasalahan yang jelas dan yang syubhat. Nah, orang dalam menyikapi hal-hal sing syubhat niku enten sing sembrono, enten sing hati-hati. Orang yang hati-hati niku jenenge warok. Jadi para ulama dulu itu terkenal dengan sifat waroknya, hati-hati. Karena dia kalau misalkan itu nanti ternyata haram dan dia ternyata mengambil hak orang lain atau itu melanggar aturan syariat, maka akan mendapatkan dosa. Nah, orang-orang yang berhati-hati niku jenenge waro. Misalkan ngeten Bapak Ibu, jenengan musafir, safar di daerah tertentu yang di sana itu ternyata makanan yang sifatnya babi ini itu biasa. Misal jenengan ke Sulawesi atau ke Manado, itu di sana hal-hal sing sifatnya babi ini itu biasa karena banyak juga non muslim di sana. Nah, nek wong sing hati-hati misalkan jajan di warung makan, untuk amannya dia nanti milih sing sing jelas-jelas halal. Contohnya ya ikan-ikanan itu jelas-jelas halal Bapak Ibu. Ikan lele, ikan nila, ikan apa, gurame atau apa, itu semua hewan air itu jelas halal. Nek ayam-ayaman, ya niku ada 50-50. Kalau sing nyembelih wong ahlul kitab, dia non Islamnya itu Yahudi atau Nasrani, maka jenengan nggak apa-apa makan. Tapi kalau yang nyembelih orang musyrik, orang yang tidak punya kitab samawi, contohnya Hindu, Buddha dan sebagainya, maka jenengan tidak boleh makan karena tidak halal untuk jenengan.
Makanya nanti pengaruh Bapak Ibu. Daging impor, mohon maaf nih, sing seneng makan wagyu misalkan. Itu. Wagyu ini kan saking Jepang. Jepang itu agamanya Shinto. Shinto itu masuk kategori kafir musyrik. Maka sembelihannya itu haram untuk kita. Nah maka nek jenengan makan daging wagyu harus ada label halalnya. Harus yang dia itu sapinya tidak diminumi sapi gitu. Sapinya yang dia itu disembelih oleh orang yang muslim atau ahlul kitab lah dengan cara sembelihan yang syar'i. Kan enten sembelihan sih nggak syar'i Bapak Ibu. Ditembak pakai laser otaknya misalkan. Nah, atau di setrum. Nah, ini tidak tidak syar'i. Ini nggih mboten halal. Maka nek daging impor niku hati-hati. Para ulama niku membolehkan daging impor itu kalau negara pengekspornya itu agamane Islam atau ahlul kitab. Kafir nih ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Misalkan kok non itu ya maka nggak boleh. Misal India, India itu Hindu, maka tidak boleh. Kecuali nek memang ada tim sembelih muslimnya. Nah niku jenenge warok, hati-hati. Kita napa niku memastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan itu halal. Misal jenengan enten Bapak Ibu, ulama niku sing ngantongi uang 1 dinar. 1 dinar niku kan ana regane. Sak dinar niku 4,25 gram emas ya. Saat niki niku sak gram 3 juta. Berarti sak dinar niku 12 juta jatuh. Kemudian dia pulang. Nah setelah itu dia merasakan ada sesuatu yang hilang. Oh kok uang 1 dinar itu hilang. Balik melih teng masjid, teng tempat dia duduk. Nah ternyata masih ada Bapak Ibu. Nah kalau orang yang biasa itu pasti akan berprasangka oh ini tempat dudukku tadi ada uang di sini dan uangku memang hilang, maka ya itu memang uang saya. Dia nggak akan ragu untuk mengambilnya. Neng benten kalih ulama niki. Dia punya sifat warok yang tinggi. Sehingga yang terjadi ketika dia mau ambil, dia berpikir, oh ini kan masjid umum, banyak yang duduk di sini. Itu kalau ya nek benar uangku, kalau bukan gimana? Berarti aku mengambil uangnya orang lain. Akhirnya apa? Dia nggak jadi ambil, dia lebih memilih hilang uangnya 12 juta daripada dia ambil uang lain, apa namanya, yang dia prasangkai itu uangnya, tapi bisa jadi itu uang orang lain. Walaupun aslinya nek secara logika niku nggih uangnya dia, tapi niku sing jenenge warok. Warok niku hati-hati. Kemudian yang kedua, enten sing macam-macam syubhat Bapak Ibu. Syubhat niku bisa masuk ke 3 lini. Pertama, sing tadine wis jelas haram, ning kemudian jenengan ragu niki haram napa mboten. Maka nek kasus yang ngeten niki tidak boleh mengambil sikap sampai yakin kalau itu halal. Tapi nek masih gojek-gajek kok luwih cenderung haram, maka harus ditinggal. Yang kedua, jelas-jelas halal ning enten potensi haram. Nah, maka jenengan ngeten hilangkan keraguan-raguannya, hukum aslinya itu halal. Jadi dikembalikan ke hukum aslinya dulu. Kemudian enten sing jelas-jelas 50-50 antara ini halal atau haram. Nah, niki nanti enten kaidahnya dalam artian nanti kembali ke lagi-lagi ke sifat waroknya. Nah, kita bahas satu-satu. Sing jelas haram bar niku jenengan ragu iki haram tenan apa ora. Contohnya ngeten. Ada kasus ya, saya pernah ditanya oleh seorang jamaah. Dia punya anak yang punya perusahaan konveksi. Kemudian enten tender dari pemerintah tentang pembuatan seragam sekolah. Nah, ketika anaknya ini
masuk ke, maksudnya memasukkan proposal, dia itu berani mematok harga 80.000 untuk satu picisnya. Jadi sak seragam itu diregoni 80.000. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah itu dia memenangkan tendernya, tapi sebelum disepakati akad, niku dijelaskan dulu birokrasinya. Ternyata nanti ketika penulisan tagihan harus dihargai 150.000 per picis. Nah, ini bahasa kita kan namanya markup. Markup itu sampai 70.000, berarti 90%. Dan dari awal dijelaskan, ini kenapa di markup, karena kita juga harus bagi-bagi, ono jatah dua iki, jatah iki, kepala iki, ormas iki, dan sebagainya. Nah, ini mungkin orderannya cuma sapis, kita akan dengan mudah menolaknya, Bapak Ibu. Masalahnya orderannya itu untuk satu kabupaten, dua kabupaten, bahkan lebih dari itu, sehingga nilainya itu ya lumayan fantastis. Nah, ini aslinya dia tahu bahwa hal kayak gini nggak boleh. Ya jelas, niki jenenge kecurangan. Ini jelas-jelas haram. Tapi terkadang setan itu membisik-bisiki kita. Nah, saya ini seperti dinego gitu ya, agar membolehkan dengan cara ibu ini bilang, Ustadz, kan anak saya itu yang penting ngambil yang 80.000-nya itu sebagai hak dia sebagai pedagang yang mengeluarkan tenaga dan usaha gitu. Nah, masalah 70.000 itu kan urusannya dia. Nah, seolah-olah dia itu melegalkan nomor itu siklus ini atau model ini karena dia nggak ikut merasakan uang haram yang 70.000 itu. Dia merasa, ya aku mengambil hakku yang 80.000. Tapi kan ini minimal jenengan itu terjatuh dalam posisi ta'awun alal ismi wal udwan. Jenengan itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan nanti kalau misalkan di audit ketahuan, pasti sing kena malah anak jenengan gitu. Karena jenengan itu sing ngeluarkan harga 150.000. Nah, maka dalam hal ini aslinya haram ini jelas. Tapi setan mulai membisik-bisiki gen ketok halal. Nah, dalam posisi ini kita tidak boleh mengambil dengan meyakini halal sampai benar-benar yakin itu halal. Nek cik ragu-ragu, maka mending ditinggalkan. Dah, maka saya kasih nasihat penutup bagi beliau, Bu, enten sebuah kaidah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Jenengan tinggalkan niku, mungkin Allah kasih rezeki yang lain yang jauh lebih baik dan berkah. Dan memang harus punya prinsip, Bapak Ibu. Nek enggak nanti kita akan tergiur, karena mohon maaf, nek wis masalah duit, mungkin meh jenggotan, meh jubahan, meh sorbanan, niku wis orang kenal agama nek masalah duit nih. Jadi orang kalau betapa banyak orang-orang yang tampilannya syar'i itu, tapi ya ternyata nek bisnis yang ngapusi, gitu. Tergiur dengan keuntungan-keuntungan. Kemudian yang jelas halal lalu ragu haram nopo mboten, atau nek dalam kasus misal jenengan wudhu, kemudian jenengan sholat, kemudian setelah itu ngaji ngeten iki, otomatis kan jenengan hukum asalnya suci Bapak Ibu. Terus mungkin waktu adzan isya jenengan ragu, aku mau ngentut ora ya? Aku tadi kentut apa enggak ya? Nah, maka hukum asalnya jenengan itu suci, sedangkan jenengan kentut atau enggak itu ragu-ragu, subhat itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, al yakin la yazulu bisyak, sing hukum asal sing jenengan yakin niku tidak boleh dihilangkan hanya karena ragu. Maka jenengan harus yakin mawon nek kondisinya masih suci,
kecuali nek memang jenengan nanti terbukti kentut beneran gitu. Ono ambune, ono suarane, nah kan niku ada kasusnya sholat, nek sholat jenengan misal rukuk itu kok rumangsane enten sing keluar dari perutnya. Nah niku nek mboten mambu napa mboten munitut ngoten nggih. Nah niku berarti dianggap mboten bantah. Karena niku was-was dari syaitan. Lah nek 50-50 memang 50-50 haram napa mboten, nah niku lebih baik ditinggalkan. Rasulullah niku dalam sebuah hadis disebutkan inilah ajidu tamroh sakitoh. Saya pernah mendapati satu biji kurma itu tergeletak di jalan. Fa asya an takuna min shadaqah fa alqaiha. Kemudian ketika Rasulullah itu mau memungut itu dan kemudian mau memakannya, ini hadisnya titik-titik ini aku disingkat Bapak Ibu soalnya nek disanlemke panjang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir ketika meh ngemplok niku iki kurma iki sedekah apa ora ya. Karena nek Rasulullah niku nggak boleh menerima barang sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Nek hadiah boleh. Jadi khusus Nabi dan keluarganya itu tidak boleh menjadi mustahik menerima barang hasil zakat atau sedekah. Nek hadiah boleh. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian karena khawatir itu kurmanya adalah kurma zakat, sama Rasulullah diletakkan kembali, gak jadi dimakan. Nah ini bentuk hati-hatine Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga kita masuk ke bagaimana perkataan orang-orang berilmu pada zaman dahulu. Abu Darda mengatakan tamamu taqwa ayyattaqillahal 'abd hatta yataqihi min misqali dzarrah wa hina yatruk ba'du ma yara annahu halal khasyatan ayyakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Niki Abu Darda seorang sahabat itu pernah mengatakan takwame seseorang itu sempurna ketika seorang hamba itu benar-benar takut kepada Allah. Maksudnya apa takut kepada Allah? Dia itu berhati-hati dalam hal yang sekecil apapun itu. Nek memang bukan haknya nggak akan diambil. Sampai-sampai terkadang dia meninggalkan yang halal demi kehati-hatiannya agar tidak jatuh kepada yang haram. Mohon maaf ya Bapak Ibu, asli nih semua pohon yang tumbuh kemudian buahnya itu mentiung ke jalan, maka itu menjadi hak umum. Misalnya jenengan duwe peleme kok buahnya itu mentiung metu pager. Niku nek digopek cah cilik niku ora oleh ngamuk. Karena apa yang masuk ke jalan itu menjadi hak umum. Misalnya sapa jenengan peleme niku metu, nek ora gelem nek ora oleh dipetik ya dilebokne ning jero pager. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, misalkan ada orang yang dia itu walaupun kaedahnya halal untuk dia karena itu mentiung kendalan, ning untuk mendapatkan keberkahan ketika dia ingin mangga tersebut, maka dia mengetuk pintu yang punya dan nembung istilahnya. Nembung itu nopo nggih, minta izin. Nah, itu sehingga dia tidak ragu-ragu lagi untuk memakan buah itu agar hatinya itu tenang dan yakin apa yang dikonsumsi itu halal. Sebenarnya banyak sekali Bapak. Saya yakin setiap profesi ini mungkin akan menghadapi hal-hal sing jelas halale, jelas harame, terus enten sing abu-abu. Iki oleh rakyat. Nah, itu pasti jenengan setiap profesi itu ada kayak gitu. Nah, maka nanti niku bisa ditimbang dengan kaidah-kaidah syar'i, dan kalau memang kita punya sifat warok yang tinggi, maka kita akan lebih cenderung untuk meninggalkan hal-hal yang
enten potensi haramnya. Ya. Kemudian yang keempat, setiap raja itu punya batasan. Ya. Semua orang yang punya penguasa, yang menjadi penguasa, punya kekuasaan, pasti enten aturan. Dan itu boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syar'i atau malah selaras dengan syar'i. Contohnya di sini Pak RT bikin ke peraturan nggak boleh masuk sepeda motor brong misalnya, itu boleh-boleh saja karena memang itu di wilayah kekuasaannya. Atau masyarakat sepakat untuk memberlakukan aturan itu, atau setiap tamu yang menginap harus laporan RT misalkan. Nah itu sah-sah saja. Nah Allah itu juga punya aturan-aturan Bapak Ibu. Nah aturan Allah itu adalah sing haram maka jangan dilanggar. Bahkan saya rasa setiap kepala keluarga pasti punya aturan di rumah masing-masing. Misalkan jenengan punya jam belajar maghrib sampai isya nggak boleh pegang gadget misalkan. Kemudian misal nggak boleh main sampai di atas jam 9. Nah itu aturan-aturan yang setiap orang sah-sah saja memilikinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mengetahui apa batasan dan larangan Allah, jenengan harus tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah. Dan ketahuilah biasanya sing diharamkan oleh Allah itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Karena kaedahnya dalam muamalah kehidupan itu al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dari semua perilaku di dunia ini adalah boleh sampai nanti ada dalil yang mengharamkan. Nek ibadah wali aneh, hukum asal ibadah niku haram sampai enten dalil sing memerintahkan. Ini nanti kembali ke hadis yang kemarin kita bahas di pertemuan lalu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari kami maka tertolak. Nah niki berlaku nek perkara ibadah. Nek perkara dunya niku kabeh halal kecuali sing diharamke. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke masalah al-qalbu, hati. Nah niki Rasul niku ngendikan enten bagian tubuh nek apik sak awake niku apik, nek elek sak awake dadi elek. Niku napa? Ati, hati. Ya. Al-qalbu niku nek makna secara napa nggih? Nek secara bahasa niku artinya jantung. Makanya hati niku kan love ngoten nggih. Niku kan sebenarnya bentuk jantung. Jantung niku nek apik sak awak yo apik gitu. Jantung nek elek bermasalah, sak awak yo elek gitu. Karena tugas jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Niku nek secara bahasa. Tapi di sini maksudnya qalbu niku hati. Wong nek atine apik, insya Allah apa wae dadi apik Bapak Ibu. Orang kalau pikirannya positif, sukanya husnudzon, itu nanti semua itu jadi indah. Maka kalau istilah kita atau ulama atau orang-orang tasqiyatun nafas, sesuatu itu indah bukan karena pas waktunya Bapak Ibu. Sesuatu itu indah ketika kita tahu hikmahnya. Maksud hikmahnya itu kita bisa berpikiran positif dengan Allah, itu jadi apik kabeh. Kemarin saya membaca sebuah artikel Bapak Ibu, enten seorang pilot di Amerika Latin niku mengendalikan pesawat capung niku jatuh di hutan Amazon. Hutan Amazon itu kan hutan yang sangat lebat sekali. Nah, dan hujannya itu tiap hari hujan. Karena pas musim hujan. Kemudian ternyata qadarullah pilot ini masih hidup. Dia harus survive di tengah hutan. Nah, berhari-hari dia bisa survive karena sumber makanan banyak dan air juga banyak. Nah, cuman sayangnya dia itu merasa dirugikan dengan adanya hujan. Setiap dia itu mau
menyalakan api, ajeng dedek geni, mesti mati meneh amarga kena udan. Akhirnya dia musuhnya itu kedinginan, hipotermia. Hingga akhirnya ketika fisiknya sudah sampai batasnya karena berhari-hari itu sudah survive jalan terus, dia itu akhirnya tergeletak, ya, tinggal nunggu bantuan aja lah. Hingga akhirnya tiba-tiba ketika dia bangun itu ada sebuah sampan yang lewat di dekatnya, sehingga akhirnya dia minta pertolongan dan sampannya itu bisa mendekat dan bisa menolong dia. Kemudian dia tanya kepada tukang sampannya itu, kok Anda bisa-bisanya sampai ke sini padahal ini kan bukan jalur transportasi gitu. Kemudian ternyata sopir sampannya itu mengatakan ini karena tiap hari hujan. Gara-gara hujan saya terseret sampai ke sini. Hingga akhirnya saya ketemu Anda, ya sudah saya bisa nolong Anda. Nah, orang ini yang tadinya itu setiap hari memaki-maki hujan, akhirnya dia baru tahu ternyata justru karena Allah menurunkan hujan setiap hari, kemudian air itu pasang dengan tinggi, ada sampan yang bisa mencapai di tempatnya dia berteduh itu. Nah, terkadang kita itu sebagai manusia sering mencaci maki atau mengeluhkan keadaan kita, Bapak Ibu. Padahal kalau kita tahu, terkadang kita itu justru dalam kondisi yang susah itulah kita dekat dengan Allah. Karena mungkin bisa jadi kita itu naik lapang nggak pernah ingat sama Allah. Nah, maka sebuah nasihat, nek jenengan dalam kondisi lapang juga sebisa mungkin ingat Allah. Karena kalau jenengan ingat Allah saat kondisi lapang, Allah akan ingat jenengan dalam kondisi sempit. Terkadang kita itu kan marah nih punya teman datangnya pas susah tok Bapak Ibu. Padahal kita itu sering kayak gitu ke Allah. Kita datang ke Allah hanya karena waktu susah saja. Nah maka kita itu ya untungnya Allah itu beda sama manusia. Allah itu justru ketika kita datang itu Allah senang. Bahkan Allah itu dalam sebuah hadis qudsi itu mengatakan seandainya semua hamba itu taat-taat gitu ya, semua hamba itu kok rajin-rajin ibadah, Allah akan matikan semua hamba itu dan Allah akan hidupkan lagi, ciptakan lagi seorang hamba yang berdosa, kemudian dia bertobat dan beristighfar kepada Allah. Karena Allah itu senang dengar rintihan kita. Nah masalahnya kita itu nggak merintih kalau nggak dalam kondisi susah biasanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan bahwa waqala Sayyidul Jalil dzul Mawahib al-Ma'arif Ibrahim al-Khawas. Seorang ulama yang bernama Ibrahim al-Khawas, beliau itu mengatakan bahwa ul qalbi khamsah. Obat hati itu ada 5. Nah ini nas yang mungkin jadi lagune opik kalau itu tombo hati ini. Jadi jikoe sekeng mriki. Dawaul qalbi khamsah. Obat hati itu ada 5. Sing pertama qiraatul Quran bitadabbur. Jenengan baca Quran tapi tidak sebatas membaca namun dengan tadabbur. Masih tadabbur niku jenengan nggih waca artine, nek perlu melu pengajiane untuk membahas tafsir Al-Qur'an. Yang kedua, wa khalaqul batni dan mengosongkan perut. Kalau kita itu punya perut yang kosong, insya Allah itu akan artinya puasa gitu Pak Ibu. Puasa itu akan menjaga diri kita dari banyak kemaksiatan. Wa qiyamul laili, kemudian sholat malam. Wa tadarru'an 'inda suhri, dan kemudian banyak-banyak berdoa di waktu sahur. Waktu sahur itu artinya waktu menjelang subuh Bapak Ibu. Jadi menjelang subuh itu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Karena itu waktu di mana Allah itu turun di langit. Wa mujalatus salihin, dan duduk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Nah, ya saya berhusnudzon jenengan semua yang duduk di sini orang-orang baik. Makanya nek bisa dipegang erat-erat. Jadi nek bisa nggih majelisnya itu dijaga biar kita itu bisa tetap berkumpul bersama.
Karena mohon maaf nih Bapak Ibu, kapan lagi kita itu punya teman-teman sing bener-bener soleh gitu ya, sing bener-bener sama-sama memikirkan akhirat kalau nggak di majelis-majelis ilmu. Ada seorang, ini kalau pernah mireng nih, Ustaz Adi Hidayat itu cerita, enten seorang pramugari niku tobat di akhir, sebenarnya dia masih muda Bapak Ibu, tapi ketika dia itu mulai merasa kering rohaninya, akhirnya dia ikut pengajian dan akhirnya memantapkan diri untuk keluar dari apa jenenge ke pramugariannya gitu ya, keluar dari tempat kerjanya. Kan jenengan yang ngerti dewi pramugari itu kehidupannya seperti apa gitu. Nah akhirnya dia keluar dan ikut pengajian gitu. Dan ternyata nggak berapa lama dia itu langsung sakit dan meninggal. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ketika lelayu ternyata yang memenuhi rumahnya itu justru teman-teman pengajiannya. Tidak ada satupun teman-teman penerbangannya dulu yang datang. Ya wajar lah wong jenengan nek duwe kanca kantor niku nggih paling nek meninggal niku kirim ucapan bela sungkawa, apalagi misalkan bos niku ya sak pinter-pinterin jenengan, sak disayang-sayange nek jenenge posisi kosong ya nanti akan segera digantikan dengan yang lainnya dan Anda segera dilupakan. Kehidupan terus berjalan. Nah maka sing gelem nyolatin jenengan, gelem nguburke jenengan, gelem turun ke kuburan atau melu maculik, melu nyekel lemah kuburin jenengan, mendoakan itu nggih teman-teman yang insya Allah kita gandeng di majelis-majelis ilmu ini. Saya rasa nek teman bisnis itu hanya akan berbicara masalah bisnis saja. Kecuali nek jenengan memang teman bisnisnya soleh-soleh nih. Nah itu beda lagi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini ada arahan hadis bahwa hadis ini mengajarkan agar kita itu senantiasa mengambil dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram. Pernah ada yang tanya Bapak Ibu, apakah uang korupsi itu adalah rezeki dari Allah? Jenengan yang ditekoki duit korupsi itu rezeki napa mboten? Itu jawab pripun? Ya bingung tadi nih. Ya, rizki ya jawabannya rizki Bapak Ibu, karena Allah itu ngasih rizki nggak cuma ke orang yang taat, semua orang dikasih rizki sama Allah. Hewan barang ya orang sholat ya dikei, malah jenengan nek dikei napa niku orang sholat padahal dikasih rizki yang banyak, itu nggak ubahnya kayak hewan gitu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah itu sudah menentukan rizki kita masing-masing. Tinggal jenengan nanti pingin ngambil dengan cara yang baik atau yang buruk. Nah, itu mungkin saya beda. Jadi jenengan itu misalkan hari ini dapat rezeki sekian. Apakah Anda mau mengambil dengan cara yang kotor atau dengan cara yang bersih? Nek jenengan dengan cara yang baik untuk pahala dan akan ditambah. Nek jenengan mengambil dengan cara yang haram, ya nanti untuk bonus dosa. Tapi ini nggih rezeki Bapak Ibu. Karena sing jenenge rizki itu pasti akan mendatangi jenengan sebagaimana maut. Jenengan meh lari seperti apapun dari kematian, kematian itu pasti akan menemukan Anda. Begitu juga dengan rizki, mau dimanapun kita berada, rizki itu nggak akan pernah salah alamat. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin memperbaiki kondisi kita, lingkungan kita, negara kita, ya harus dimulai dari lingkup yang terkecil, yaitu diri kita sendiri. Karena jenengan meh maki-maki para pemimpin, para pejabat, niku nek kita sendiri nggak berubah ya padha wae Bapak Ibu. Jadi Allah itu innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah kondisi sebuah kaum, bangsa, kalau dia tidak memulai untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi kita itu kalau ingin menegakkan syariat misalkan, ya harus kita tegakkan dari diri kita dulu, keluarga kita,
kemudian lingkup tetangga, komplek, kemudian RT RW, baru nanti naik terus. Nah, karena nanti pemimpin itu akan lahir sesuai dengan rakyatnya. Nek kualitas pemimpinnya kayak gitu, ya emang rakyatnya kayak gitu. Ali bin Abi Thalib niku pernah diprotes. Kan mulai terjadi fitnah niku zamannya Utsman, kemudian Ali. Kaum muslimin itu terpecah belah dan banyak terjadi peperangan. Nah, rakyatnya Ali itu, Ali ketika jadi khalifah niku pernah diprotes sama rakyatnya. Wahai Ali, dulu di zaman Rasulullah, di zamannya Abu Bakar, Umar, itu rakyat itu aman-aman saja, nggak kacau kayak gini, nggak banyak terjadi perpecahan dan peperangan. Kenapa kok di zamanmu kok banyak terjadi perpecahan dan peperangan? Maka Ali dengan santai mengatakan, ya jelas dulu di zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu yang dipimpin itu orang-orangnya modelan kayak saya. Nah sekarang saya itu mimpin orang-orang model kayak kamu. Makanya ya wis koyo ngene ruwet. Nah, maka kalau kita ingin memperbaiki kondisi negara kita misalkan, ya kita harus memperbaiki diri kita masing-masing, anak kita, sehingga nanti dari situlah tumbuh para pemimpin yang hebat. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi